mengenai peta konsep yang saya sudah kirimkan itu. Jadi saat ini saya sudah mulai dengan record ya, saya sudah mulai rekam. Nanti sebentar setelah selesai saya akan mengirimkan. Kalau misalnya ada kendala jaringan, kalian bisa buka itu. Tapi sepertinya ukurannya agak lumayan besar. Mengenai peta konsep itu, nanti kalau misalnya belum bisa buka saat ini, boleh nanti dilihat kalau misalnya sudah selesai, kalau misalnya mau dipelajari. Jadi di peta konsep itu yang pertama sekali, bab satunya adalah sifat koligatif ya. Kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Nanti sebentar saya jelaskan apa itu sifat koligatif larutan. Larutan ya, kalian pasti tahu larutan itu apa ya, larutan. Jadi larutan itu merupakan satu campuran ya. Larutan itu merupakan satu campuran antara dua zat lah. Larutan itu merupakan campuran antara dua zat, di mana yang ada itu adalah wujud cair dan wujud padat. Ya, itu yang menghasilkan satu larutan. Kemudian larutan itu terbentuk dari kelas 10 itu sudah pernah belajar ya, larutan elektrolit dan non-elektrolit itu, yang menghantarkan listrik dan yang tidak menghantarkan listrik. Nggak usah tulis dulu ya, dengarkan saja dulu. Jadi larutan itu terbentuk dari yang namanya zat terlarut, dan satunya lagi apa? Larut. Larut. Dan terlarut. Iya, zat terlarut dan pelarut. Nah, jumlahnya mana yang lebih banyak ya? 12-2, zat terlarut dan pelarut mana yang lebih banyak dalam larutan? Pelarut. Nah, Pelarut. pelarut. Oke, thank you. Pelarut itu paling banyak jumlahnya daripada zat terlarut, supaya dia bisa melarutkan zat terlarut. Begitu. Jadi pelarut jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut supaya bisa melarutkan zat terlarut. Karena berbicara tentang larutan itu dia harus terlarut ya. False. Jadi zat terlarut itu pokoknya jumlahnya harus lebih banyak. Suka tahu. Mau di sekolah kah, mau di kelas, mau di rumah tetap. Kalau orang false nuni ketawa berusaha. Jadi zat terlarut dalam pelarut itu zat terlarut harus lebih sedikit daripada pelarut. Itu saja ya. Jadi larutan terbentuk dari itu. Kemudian larutan itu memiliki dua sifat ya. Ada larutan yang bersifat volatil. Di peta konsep nanti kalian lihat. Ada larutan yang bersifat volatil. Saya sedang terlalu bagai di depan kamera. Bersifat volatil dan larutan bersifat non-volatil. Ada yang tahu apa itu volatil? Ya dua, volatil. Nggak ada yang tahu? Volatil itu larutan yang mudah menguap. Ingat, nanti saya tanya ini. Volatil itu larutan yang mudah menguap, sedangkan non-volatil larutan yang tidak mudah menguap. Kata volatil itu adalah menguap. Seperti itu ya. Nah, kemudian volatil dan non-volatil. Nah, non-volatil itu larutan yang bersifat non-volatil, dia akan mengikuti hukum yang namanya hukum Raoult. Hukum Raoult itu yang tulisannya Raoult. Itu nanti di materi ini akan dijelaskan bagaimana itu hukum Raoult dengan perhitungan-perhitungannya. Trisatya tolong ubah nama ya, nama lengkap. Trisatya Abraham, nama yang bagus. Iya, Sir. Oke. Andre juga, Andre Kosegeran. Perlu itu marga, itu perlu di belakang supaya kalau ada guru yang tidak tahu kan, orang bisa boleh mau isi di daftar hadir. Andre Kosegeran tambah di belakang. Oke, Sir. Oke. Vero lagi belum ganti Vero. Nah, kemudian kalian kalau lihat di peta konsep di bawahnya zat terlarut. Jadi larutan tadi terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat terlarut itu dia menentukan konsentrasi. Jadi yang hanya menentukan konsentrasi larutan itu hanya zat terlarut, bukan pelarut. Nah, kemudian dari konsentrasi zat terlarut itu dia terdiri atas menentukan sifat koligatif. Jadi sifat koligatif itu ditentukan oleh konsentrasi, di mana konsentrasi itu ditentukan oleh konsentrasi zat terlarut. Ya, sekali lagi, larutan terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Kemudian yang menentukan konsentrasi larutan adalah zat terlarut,
Yang menentukan konsentrasi larutan adalah saat terlarut. Kemudian dari konsentrasi saat terlarut itu yang menentukan sifat koligatif larutan. Begitu. Jadi saya pikir sistematikanya begitu ya. Nah kemudian sifat koligatif itu ada 3, yaitu ada 4, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Ya, sifat koligatifnya ada 4, sekali lagi, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ya, osmotik. Sir, boleh screen sharing juga, Sir? Di PMPT konsep itu. Kata konsepnya ada di buku. Ya, saya tidak bawa kabel data ini, Kak. Jadi saya susah mau foto baru mau kasih masuk. Bagaimana caranya? Saya sudah kirim di grup tadi kan? Iya, saya sudah kirim, tapi kayaknya nggak bisa buka yang ini. Atau? Turun kalau mau share ini nih boleh. Iya, nggak. Tahu nih host di stable untuk screen sharing. Oh, sabar. Kayaknya bisa ini. Coba saya lihat, saya buka WA dulu. Kemarin saya kirim ke... Aduh, Afi. Sabar. Ini boleh screen slip, so panganale. Screen slip supaya boleh tak dua apa dang? Tak dua ruang begitu, satu for Zoom, satu handphone bisa 2 ini. Iya, betul. Nggak tahu nih. Tahu itu bikin di mana? Nana tekan tahan itu. HP bisa Kak tampil 2 aplikasi begitu? Boleh sih, Sir. Kenapa? Tergantung HP. Bagaimana kalau bagaimana? Lihat di boleh. Tahu kalau HP lain katanya, Sir. Iya, bisa itu. Mas Yomi tahu. Ya, enggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada, Klo. Nah, ada yang tulis screen slip. Nggak ada. Berarti enggak tadi no. Iya, belum ada. Miracle saya belum hitung Nana hadir Miracle karena belum kasih semua kamera. Deborah Novan. Nanti baru lihat lagi itu apanya. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi itu ada 3 ya, konsentrasi ada 3, yaitu ada molaritas, ada molalitas, dan ada fraksi mol. Konsentrasi itu ada molalitas, dan fraksi mol. Itu hanya penjelasan peta konsep saja. Sekarang kita masuk kepada materinya dulu. Bisa lihat ya, tulisnya 2. Ini. Jadi ini pengertian dulu ya, kalau ada yang mau catat silakan, enggak apa-apa. Jadi sifat koligatif tadi sudah dijelaskan bahwa dasarnya itu dari larutan ya. Dasarnya dari larutan. Larutan terdiri atas 2 yaitu saat terlarut dan pelarut. Kemudian hanya saat terlarut yang menentukan konsentrasi. Hanya saat terlarut yang menentukan konsentrasi, kemudian konsentrasi saat terlarut itulah yang menentukan sifat koligatif. Begitu ya, dasarnya seperti itu. Jadi, makanya sifat koligatif itu adalah sifat-sifat suatu larutan yang tidak bergantung pada jenis, tetapi bergantung pada konsentrasi partikel terlarut. Gitu. Partikel itu sama dengan zat, ya. Partikel itu sama dengan zat. Jadi, sekali lagi 12-2, sifat koligatif itu adalah sifat-sifat larutan, tapi yang tidak bergantung pada gitu. Kenapa goyang-goyang kepala itu? Ada dengar lagu sungai? DP tatapan itu. Nggak, goyang-goyang kepala siapa?
Sifat koligatif, sifat yang tidak bergantung pada jenis. Itu maksudnya jenis saat terlarutnya terserah apa saja. Itu maksudnya. Jenis saat terlarutnya apa saja. Mau gula pasir kah, mau garam kah, mau apa saja terserah. Karena merek atau jenis itu dia tidak berpengaruh terhadap sifat koligatif, terhadap sifat larutan, tetapi yang berpengaruh adalah jumlah. Konsentrasinya, jumlahnya berapa yang dimasukkan ke dalam pelarut, itu yang berpengaruh terhadap sifat koligatifnya. Gitu. Bisa paham ya? Bisa ya? Jadi yang berpengaruh hanyalah konsentrasi partikel atau zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarut. Jadi berbicara sifat koligatif, orang berbicara zat terlarut. Bukan pelarut ya, zat terlarut. Karena yang zat terlarut itu berpengaruh paling besar. Tetapi terkhusus pada jumlahnya, bukan pada jenisnya. Nah itu di bawahnya sudah ini. Jadi bukan pada jenisnya. Nah, kemudian sifat koligatif antara larutan elektrolit dan non-elektrolit itu agak berbeda ya. Sekali lagi bahwa elektrolit itu zat yang menghantarkan listrik, yang kalian kelas 10 itu yang 10-nya 3P. Alat-alat elektrolit tidak jelas itu kah? Dulu itu, mungkin masih ingat itu. 10-nya 3P alat elektrolit kan tidak jadi itu. Nah, itu. Jadi, iya, sama masih ingat itu. Yang laki-lakinya kelompok sendiri, toh. Laki-lakinya kelompok sendiri. Aduh, datang cuma bawa kabel. Giti masih ingat Giti? Cuma bawa baterai. Masih. Aduh. Pakai lakban hitam. Pakai lakban hitam itu. Begitu ya. Jadi sifat koligatif antara larutan elektrolit dengan non-elektrolit itu berbeda. Jadi antara yang menghantarkan listrik dengan yang tidak menghantarkan listrik itu dia berbeda ya. Pengaruhnya berbeda. Nah, itu ada 4 sifat koligatif, yaitu tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Harus ingat, ada 4 sifat koligatif. Oke, ini materi yang saya bagikan ini. Semoga sudah di screen ya. Steva, silakan screen dulu Steva. Yang punya laptop, Andre? Andre pakai laptop? Iya, Sir. Nyanda, Sir, nyanda. Aduh, ini yang ada yang pakai laptop, Kang. Glory lagi nggak pakai laptop? Dia kan stop pakai laptop. Enggak, Sir. Cuma pakai. Mau pakai HP dan Mirel pakai laptop mana? Pakai laptop Mirel. Sudah nih. Iya, kata. Sementara nyanyi lagu BKKBN. Ya, Ada itu. Sir, Iya, Sir izin. iya silakan. Miracle, kamu dengar Sir? DP Max sudah DP jadi, Sir. mic-nya nggak jadi, Sir. DP mic-nya nggak jadi. Pak dia. Ya, kasih. Deborah nggak pakai Nyoba laptop. chat. Dia dapat dengar. Deborah nggak pakai laptop ya? Enggak, Sir. Oke. Itu HP-nya bisa di screen nggak materi ini? Maksudnya ini slide ini bisa di screen atau enggak? Atau ditulis saja dulu ya. Cuma yang pertama ini ya, kotak pertama ini kalau yang dibawakan ini. Jadi cuma di kotak pertama ini, kemudian tambahkan sifat koligatif antara elektrolit dan non-elektrolit itu berbeda. Ya. Setelah itu baru ada 4 yang di bawah itu. Kalau yang boleh screen, silakan. Boleh screen coba, Sir, dulu. Iya. Mana Steva ini? Nah, saya sudah kirim ya, saya sudah kirim ke Steva. Tadi yang print screen. Sudah mau apa lagi? Walk out.
Mia 2 saya mau screen dulu ini foto ini supaya sebelum apa ya? Sebelum logout. Tunggu ini lama sekali, nah semua 40 menit. Saya mau screen dulu sedikit, screen. Atur rambut dulu. Yang cewek-cewek. Atur ya, teh, Pak. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Satu, 2, 3. Oke. Baik, sekarang saya mau share dulu. Sebelum kita masuk ke Mia 2, semoga bisa baca ya. Saya sudah kasih perbesar. Nah, kemarin waktu pertemuan minggu lalu saya sudah bilang bahwa bab 1 itu sekitar 70-an atau 80-an% itu materinya adalah perhitungan ya. Materinya adalah perhitungan. Semoga kalian sudah bisa lebih cepat lagi untuk berhitung dan jangan malas itu kan. Jangan malas berhitung. Baik, jadi sebelum kita ke sifat koligatif tadi, yang keempat ya, sifat koligatif tadi kan ada 4 kan, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Dasarnya adalah di konsentrasi ya, karena konsentrasi itu yang menentukan sifat koligatif larutan. Jadi konsentrasi itu dalam stoikiometri, coba kalian baca di sini, dalam stoikiometri larutan, konsentrasi saat larut itu dapat dinyatakan dalam 4 besaran ya, 4 besaran. Ada molaritas yang simbolnya adalah M besar. Baru yang di bawahnya molalitas, dia mirip-mirip ya, yang di atasnya R, yang di bawahnya L ya. Molalitas yang simbolnya M kecil. Kemudian ada fraksi mol yang simbolnya X besar. Kemudian ada normalitas yang simbolnya adalah N besar. Nah, normalitas dan molaritas yang pertama dan keempat itu kalian sudah dapat di kelas 11 semester genap yang bayar online. Kalau tidak salah ya, normalitas itu yang jumlah grek apa semua itu, literasi ke apa itu. Sudah. Jadi di kelas ini, 12 ini kita akan payari cuma 1, 2, dan 3. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga ya. Molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Jadi simbolnya adalah M besar, M kecil, dan X. Nah, kenapa waktu kelas 11 saya meminta kalian untuk menuliskan kata massa. Massa itu harus lengkap, tidak boleh M kecil, karena untuk membedakan massa dengan molalitas. Ya. Untuk membedakan massa dengan molalitas. Jadi massanya kalian harus tulis lengkap massa, molalitasnya bisa ditulis dalam bentuk M kecil. M kecil saja, seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat tentang molaritas. Molaritas. Nah, molaritas itu adalah jumlah mol saat terlarut dalam 1 liter larutan ya. Jumlah mol saat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, di sini kalian perhatikan di situ ada saat terlarut. Ada saat terlarut. Ini ada saat terlarut. Jumlah mol saat terlarut dalam setiap liter. Ya, dalam 1 liter larutan. Nah, satuan dari molaritas dinyatakan dalam mol desimeter kubik atau mol per liter. Biasanya yang dipakai adalah mol per liter ya. Ini liter pangkat min 1 itu adalah mol per liter. Sama, mol per liter. Atau dengan lambang M besar. Nah, ini dapat diformulasikan sebagai berikut ini. Formulanya begini ya, M sama dengan N per V, karena berdasarkan pengertian jumlah mol saat terlarut N
dalam setiap liter per V. Saya pikir jelas ya, M sama dengan N per V. Nah, setelah itu, M-nya, simbolnya molaritas mol per liter satuannya, kemudian N kecil adalah mol saat terlarut, satuannya adalah mol. N satuannya adalah mol, kemudian V satuannya adalah liter. Seperti itu, M sama dengan N per V. Nah, itu adalah rumus pertama dari molaritas. Nah, bagaimana dengan rumus keduanya? Ini. Ini sudah dapat juga di kelas 11 ini. Mungkin sudah lupa. Nah, apabila massa dan MR saat terlarut diketahui dan volume dalam satuan mililiter, jadi kalau yang di atas tadi, apabila soalnya sudah diketahui molnya dan sudah diketahui V-nya dalam liter. Ya, mol dan V-nya dalam liter, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Tetapi apabila soalnya hanya diketahui massa dan diketahui MR, kemudian volumenya dalam mililiter, maka kita menggunakan rumus ini. Sama saja hasilnya. Jadi M sama dengan G ini kalian ganti massa. G ini kalian ganti massa per MR kali 1000 per V, tapi dalam mililiter. Itu. Jadi massa per mm, massa molar ya, mm itu massa, G-nya ganti massa per MR-nya kalian harus ganti mm kali 1000 per V dalam mililiter. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. M sama dengan N per V. Nah, ini kalau dia punya N sudah dalam mol per liter. Seperti itu rumus pertama. Kemudian rumus yang kedua, M sama dengan apabila belum diketahui massa, belum diketahui N atau mol dan V dalam mililiter, maka harus dicari dulu N. M sama dengan massa per mm, massa per mm kali 1000 per V yang di soalnya dalam satuan mililiter. Nah, seperti itu. Begitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya diketahui massa dan MR atau MM dan V sudah dalam liter, ya beda ya ini. Belum diketahui N, belum diketahui N itu maksudnya adalah diketahui massa dan MR atau